إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Ikhwatal iman, rekan-rekan para asatidz peserta daripada kelas dai, kelas dai Muhammadiyah cabang Blimbing rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan, kita sanjungkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang telah memberikan, melimpahkan kepada kita semua berbagai nikmat dan juga rahmat, baik yang zahir kita rasakan berupa sehat kita, kuat kita, kesempatan Allah berikan untuk kita beraktivitas, rezeki yang Allah cukupkan, dan terlebih nikmat yang tidak nampak dalam hati kita, dalam jiwa kita, berupa al-iman wal Islam, berupa hidayah dari Allah Ta'ala, petunjuk untuk senantiasa kita beriman, untuk senantiasa kita ikhlas dalam beramal, untuk senantiasa kita ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah nikmat batin, nikmat yang paling agung, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam jiwa hamba yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan. Maka ketenangan orang yang beriman bukan pada hartanya, bukan pada dunianya, bukan ketika dia jalan-jalan healing-healing kemudian menjadi tenang, tidak. Melainkan ketenangan mereka ada dalam hati mereka. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman yang hati mereka menjadi tenang karena mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan dan tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli bait beliau, keluarga beliau, kemudian para sahabat, tabi'in atau tabi'in, dan juga orang-orang saleh yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau, memperjuangkan dakwah beliau ila qiyamis sa'ah, sampai datang hari kiamat. Dan semoga kita termasuk di antara mereka yang istiqamah, yang kelak berhak mendapatkan kemuliaan berupa syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral ikhwah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermajelis, bermuajahah di kelas dai. Ini bagian dari terobosan baru. Ini pemuda apa
status yang pemuda ya. Muda Muhammadiyah cabang Belimbing yang kalau sedikit flashback ya, dulu mungkin cikal bakal adalah KM3 ya. Korps Mubalik Muda Muhammadiyah cabang Belimbing ya, dulu dengan para mentor di SMK Muhammadiyah Imam Suwodo. Alhamdulillah sekarang sudah berada di Ijma dan tadi disebutkan ini sudah pekan yang ke-7 ya. Pertemuan yang ke-7 alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum ya, semoga Allah memberikan keberkahan untuk panjenengan semua. Masyaallah hadirin rahimani wa rahmatullah. Tema yang disampaikan atau yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini tentang apa tadi, kalimat pembuka yang menentukan atau bagaimana ya. Jadi kalau yang saya sampaikan yang sudah dikirimkan barangkali sebagaimana disampaikan dari panitia, panduan muqaddimah dakwah untuk para dai. Ya, kalimat awal yang menentukan. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan inti tentang muqaddimah dalam dakwah, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk kembali menyelami tentang makna daripada dakwah itu sendiri. Ya, serta tujuan daripada dakwah itu sendiri. Sebab dakwah itu bukan sekedar kita menyampaikan, kita berorasi, tidak. Bukan sekedar selain public speaking, tidak. Tapi dakwah adalah sebaik-baik ucapan. Bahkan dakwah adalah sebaik-baik pekerjaan. Dalam tanda kutip, pekerjaan ini adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada amalan yang lebih agung daripada menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, dan dakwah itu diawali dengan al-lisan, dengan penyampaian. Sebagaimana Allah firman di dalam surah Fussilat ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sebaik-baik perkataan adalah yang setelahnya. Ini apa? مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, dibandingkan dengan orang yang menyeru, orang yang mengajak manusia ilallah, untuk beriman kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihan. Dan mereka para dai tidak hanya menyampaikan tapi juga mengamalkan. Ya. Jadi harus seimbang antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita amalkan. Tentu berusaha, karena tidak ada manusia yang sempurna, dan dakwah tidak menunggu kita sempurna, tidak menunggu kita harus menjadi seperti halnya malaikat yang tidak pernah bermaksiat. Karena inti daripada dakwah adalah menyeru manusia kepada Allah, beriman kepada Allah Ta'ala. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan, dia mengikrarkan, sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang berislam. Maka kembali bahwa apa yang kita pelajari di kelas dai ini bukan sekedar kita untuk mencari kekosongan atau mencari waktu luang atau sekedar untuk bertemu dengan rekan-rekan kita. Ini adalah bagian dari tugas besar, amanah yang agung, yang merupakan sebaik-baik perkataan. Lalu kita masuk tentang pengertian daripada dakwah itu sendiri. Ya. Kita yang tergabung di kelas dai, maka kata ad-da'i itu adalah isim fa'il, artinya pelaku daripada dakwah itu sendiri. Sedangkan dakwah itu sendiri secara bahasa jamaah sekalian, ad-da'watu at-talabu wan nida. Dakwah itu adalah at-talab. Talab itu mengajak, dari bahasa yang lain juga meminta, mengharap, wan nida, dan panggilan, menyeru. Nah,
Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan dakwah adalah ya da'watun nasi ilal khairi wal huda. Yakni mengajak manusia pada kebaikan wal huda dan juga petunjuk, wa amrihim bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar, serta memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf untuk mengerjakan yang baik dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Maka dakwah itu sekali lagi tidak hanya menyampaikan yang baik-baik. Bahkan dakwah yang paling berat saja adalah nahi mungkar, mencegah daripada kemungkaran. Nah, dan ini yang menjadi dasar bahwasanya kita berdakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, serta terus kita mengajak, memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan serta mencegah mereka daripada segala bentuk kemungkaran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dan seperti di awal kita sampaikan bahwa berdakwah ini adalah wazifah, ya, pekerjaan yang paling agung yang Allah perintahkan langsung di dalam Al-Quran di banyak ayat. Di antaranya adalah di surah An-Nahl ayat 125. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ud'u, serulah manusia, ajaklah manusia ila sabili rabbika, ya, untuk berjalan, ya, kepada jalan yang diridhoi oleh Rabb. Ya. Ini secara khusus turun kepada Nabi Muhammad, sehingga perintahnya adalah serulah wahai engkau wahai Muhammad manusia itu ila sabili rabbika, untuk mereka berjalan di atas jalan Tuhan bil hikmah, ya, dan menyeru mereka adalah dengan al hikmah, dengan kebijaksanaan, ya, dengan ilmu, ya, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, dengan pesan-pesan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, yang jikalau engkau harus berdebat dengan mereka, maka berdebatlah dengan yang lebih baik daripada mereka, dengan cara yang arif lagi bijaksana. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sebab sungguhnya Rabbulah yang mengetahui siapakah yang disesatkan atau yang tersesat dari jalan Allah, dan Allah mengetahui siapakah mereka orang-orang yang berhak mendapatkan petunjuk. Ya, jadi perintah awalnya sudah tegas, ya. Ud'u, serulah, ajaklah. Siapa? Seluruh manusia. Inilah keistimewaan daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Rasul dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi sebelum Rasul itu diutus ila qaumihim khasatan, hanya khusus untuk mendakwahi kaumnya atau sekupnya itu, ya, yang ada di sekeliling nabi tersebut. Ya. Bahkan di satu masa barangkali ada lebih dari satu nabi, sesuai dengan wilayah masing-masing. Yang ketika nabi itu telah meninggal, Allah gantikan dengan nabi yang lainnya, namun tidak dengan Nabi Muhammad. Wa bu'ithu ilan nasi kafatan, kata Rasul, aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah kepada seluruh manusia, baik itu orang Arab ataupun non-Arab, baik itu orang yang berkulit putih, kulit hitam, semuanya. Demikian pula dakwah ini diteruskan, dilanjutkan oleh umat beliau, khususnya mereka para ulama, ya, yang Rasul mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Mereka para ulama adalah para pewaris Nabi. Wa inal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sedangkan para nabi tidaklah mereka mewariskan dinar emas, wala dirham, tidak pula perak. Wa innama warathul ilm.
melainkan yang diwariskan para nabi adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Maka siapapun yang mengambil warisan nabi tadi berupa ilmu tersebut, maka dia mengambil bagian yang besar daripada warisan para nabi. Ini sekaligus menunjukkan bahwa dakwah itu tidak hanya sekedar kita berbicara, tapi bagaimana kita betul-betul membekali diri kita dengan hikmah, dengan ilmu yang bersumber dari qala Allah, qala Rasul. Ya, supaya kita sampaikan nanti betul-betul adalah mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Ya, maka itu menjadi tugas kita bersama. Juga dalil yang lain tentang kewajiban dalam berdakwah, ya, adalah sabda Rasulullah SAW yang pertama dalam riwayat Imam Bukhari, "Ballighu anni walau ayah." Ya, hadis yang sering kita dengar, ya. Sampaikanlah tentangku atau sampaikanlah dariku walau ayatan, meskipun hanya satu ayat saja. Ini juga menunjukkan bahwa untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan dakwah, tidak harus yang khatam 30 juz, tidak harus hafal 1000 hadis. Ya. Tapi minimal yang kita ketahui dari Allah dan Rasulnya itu adalah ilmu, dan ilmu yang kita dapatkan wajib untuk kita sampaikan. Ya. Namun tentu sekali lagi dalam kita menyampaikan hendaklah kita mengikuti petunjuk daripada Allah dan Rasulnya, demikian pula mengikuti petunjuk daripada para ulama kita. Juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, ya, menunjukkan saja, ya, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkan, ya, daripada petunjuk tersebut. Seorang guru ngaji yang mengajarkan barangkali surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dari satu kalimat basmalah sampai dengan, ya, waladhdallin, akhir daripada Fatihah, yang tentunya itu merupakan kalimat yang agung, yang mulia, yang menjadi bagian daripada rukun sholat yang dikerjakan 5 waktu dalam sehari, 17 rakaat minimalnya. Maka bayangkan jika ada satu saja, satu anak saja, ya, yang mendengar bacaan Fatihah pertama kali dari kita ajarkan kepadanya, yang kemudian dia turut serta dalam sholat jamaah, ya, sejak dia mengucapkannya, menghafalnya sampai dengan dia, ya, menjadi tua, maka itu pun akan mengalir pahala bagi siapa yang mengajarkan tersebut. Ya. Maka apalagi dengan, ya, pencerahan yang kita sampaikan kepada banyak manusia, yang nantinya barangkali panjenengan akan bergerak dalam berdakwah dari satu masjid ke masjid yang lain. Ya. Satu saja yang mendengar, satu saja yang mengamalkan, maka menjadi tabungan yang luar biasa, mendapatkan bagian pahala, ya, pada sesuatu yang barangkali tidak kita kerjakan atau dikerjakan orang lain, kita mendapatkan bagian daripada pahala yang besar tersebut. Kemudian yang berikutnya, ikhwah fillah rahimakumullah, adalah tentang tujuan daripada kita berdakwah. Setelah kita mengetahui tentang definisi daripada dakwah, juga kita mengetahui bahwa dakwah adalah perintah daripada Allah, perintah daripada Rasulullah. Maka sejatinya apa tujuan kita ini berdakwah? Apakah hanya untuk kita tampil di atas mimbar, ya, agar kita populer, dikenal ini sebagai ustadz, sebagai kiai dan yang lainnya? Tentu tidak. Bukan tujuan kita berdakwah. Ya, dakwah yang merupakan ibadah yang agung, ya, yang mana ucapan daripada seorang dai yang disampaikan kepada umat ini adalah perkataan yang paling mulia, sebab ada tujuan besar di balik setiap dakwah yang disampaikan. Yang pertama adalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan manusia, ya, agar berjalan di atas trek yang lurus,
di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk mengikrarkan di surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili. Inilah dia jalanku, ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia untuk berjalan di atas jalan Allah Ta'ala, untuk berjalan menuju Allah, menggapai ridha Allah Ta'ala, ala basiratin, di atas basirah. Apa itu basirah? Ya, ditafsir para ulama yang dimaksud dengan basirah adalah ala al-ilm, di atas ilmu, di atas petunjuk. Ya. Sebab jalan yang lurus itu tidaklah kita tempuh melainkan dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW, yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Ana wa manittaba'ani. Bahwa yang menempuh jalan yang lurus itu adalah aku dan siapapun yang mengikutiku. Ya. Maka di sini bahkan Rasulullah SAW menyandingkan orang-orang yang mengikuti jejak sang Rasul. Mereka yang mengikuti jejak Rasulullah, melanjutkan estafet dakwah Rasulullah SAW, disandingkan wa manittaba'ani, dan siapapun mereka yang mengikuti langkahku, mengikuti jejakku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Maka tujuan yang paling besar kita berdakwah untuk mengajak manusia beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Kita berdakwah bukan mencari pengikut, bukan mencari followers. Ya, karena kita bukan artis gitu. Nah, artis atau selebgram misalnya saat ini, atau tiktokers, ya, atau youtubers. Apa yang mereka cari? Sebanyak-banyaknya followers. Tapi yang dicari seorang dai bukan banyaknya pengikut. Ya. Sebab kalau kita mencari pengikut, ya, alangkah ruginya orang-orang yang tidak punya pengikut. Sedangkan yang Allah nilai saatnya adalah kesungguhan kita dalam berdakwah. Yang Allah nilai daripada kita adalah niat ikhlas kita, keikhlasan kita dalam berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita merasa sedih ketika kehilangan pengikut. Ya, mungkin yang sudah ikut KMN, ada masjid yang Masya Allah ramai dengan jamaah, bahkan mungkin dengan subuhan yang berlimpah. Ada pula mungkin masjid yang cuma hadir 1-2 orang. Tapi apakah kemudian kita merasa kecil hati, merasa kecewa? Jangan. Allah Ta'ala bahkan menegur Rasulullah SAW ketika orang-orang musyrik yang beliau dakwahi hanya segelintir saja yang kemudian mau beriman. Kebanyakan ingkar, bahkan mengolok-olok beliau. Rasulullah merasa sedih, dan itu manusiawi, wajar. Tapi Allah menegur, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Fala'allaka bakhi'un nafsaka, wahai Muhammad, barangkali engkau akan membinasakan dirimu sendiri ala atharihim, sebab sikap mereka orang-orang musyrik, alla yu'minu bihadzal hadits, ketika mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran ini, asafan, engkau akan binasa sendiri karena kesedihanmu. Ya. Maka ini peringatan dari Allah Ta'ala. Jangan kemudian kita merasa sedih ketika jamaah kita cuma sedikit. Ya, mungkin kita bikin konten dakwah yang like cuma sedikit, ya kan? Karena dakwah kan nggak semua dengan lisan. Ya. Jangan bersedih. Tujuan kita mengajak manusia kepada Allah, bukan untuk mencari banyaknya pengikut. Yang kedua, jamaah sekalian, tujuan dalam dakwah adalah menyelamatkan manusia daripada penyesalan di akhirat. Surga itu, ya, ditempati tidak, ya, atau seorang manusia masuk surga itu tidak sendiri-sendiri. Melainkan mereka masuk ke dalam surga itu akan datang ke dalam surga berbondong-bondong, jama'atin jama'at,
Ya, bergelombang-gelombang, berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa itu akan diiring. Ya, nanti kalau orang-orang yang kufur digiring. Kalau orang yang beriman akan diiring sebagaimana temanten, ya, diiring mereka menuju surga zumara. Berkelompok-kelompok, berjamaah. Maka semestinya seorang dai, ya, bahwa tujuan dia dalam berdakwah adalah untuk menyelamatkan manusia sebanyak-banyaknya dari penyesalan kelak di akhirat. Di surah Maryam 39 Allah Ta'ala firmankan, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Wa anzirhum, dan berikanlah peringatan kepada mereka yaumal hasrah, akan adanya hari penyesalan, idz qudiyal amru, ketika semua telah diputuskan oleh Allah Ta'ala. Ketika ahli surga telah masuk ke dalam surganya, ahli neraka telah masuk ke dalam nerakanya, wa qudiyal amr, dan diputuskan perkara sehingga Allah akan menyembelih yang namanya kematian. Ini dalam satu riwayat disebutkan Allah akan wujudkan kematian itu, ya, kahayati kabshin amlah, dalam wujud seekor domba kibas yang besar, yang belang. Lalu Allah perintahkan, ya, malaikat, ya, maka diserulah ahli jannah, ya ahlal jannah, wahai kalian penghuni surga, fayashra'ibuna wa yanzurun. Mereka pun mengangkat kepala melihat siapakah yang memanggil. Ya. Kemudian diseru kemudian ahli neraka, ya ahlan nar, fayashra'ibuna wa yanzurun. Maka mereka pun melongok dan melihat siapa yang memanggil. Dan semuanya telah melihat kematian yang diwujudkan dalam seekor domba tadi. Hingga Allah perintahkan, ya, untuk disembelih kematian tersebut. Maka diserulah ahli jannah, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wa ahli jannah, tinggallah kekekalan, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar, dan wahai ahli neraka, khuludun fala maut, tinggallah kekekalan dan tidak ada kematian. Di sanalah orang-orang yang kufur akan menyesal. Ya. Mereka yang berkata, seandainya dahulu kami taat kepada Rasul. Ya. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Dulu kami mengikuti para pemimpin kami, para pembesar kami, namun ternyata mereka menyesatkan kami. Ya, barulah mereka tersadar, andai saja dulu mengikuti jalannya para nabi, para rasul. Maka termasuk tujuan kita adalah mengangkat manusia ini daripada kesesatan agar mereka tidak, ya, mengalami penyesalan yang mendalam kelak di akhirat. Lalu yang ketiga, ya, tujuan daripada dakwah adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini yang merupakan ciri khas daripada umat Nabi Muhammad. Sehingga kita disebut dengan khairu ummah. Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang Allah lahirkan di tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebab kalian mengajak manusia pada yang ma'ruf, kalian mencegah manusia dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu menjadi ciri khas daripada umat Nabi Muhammad, sehingga disebut dengan khairu ummah. Juga sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran 104, ayat yang tentu dihafal setiap dai, yang menjadi landasan kita dalam berdakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru manusia kepada kebaikan, ya, memerintahkan mereka pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka dakwah itu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan sebab daripada keberuntungan fid dini wad dunya wal akhirah.
Lalu tujuan yang keempat adalah meneruskan tugas dan amanah para nabi. Apa tugas para rasul, para nabi? Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah 99. Ma'ala rasuli illal balagh. Tidaklah kewajiban rasul itu kecuali al-balagh, menyampaikan. Wallahu ya'lam ma tubduna wa ma taktumun. Dan Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah nanti kita sambung ya setelah waktu Isya insyaallah taala. Demikian kita jeda dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.